Selamat pagi Bang, perkenalkan nama saya Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari program studi Informatika Angkatan 2023. Baik, kali ini saya akan membuat video penjelasan praktikum eh, algoritma struktur data ataupun ASTRUDAT, di mana praktikum kali ini topiknya yaitu untuk mereview PBO. Baik, sekilas berikut laporan yang sudah saya buat, di mana tujuan dari praktikum ini, mahasiswa mampu memahami kembali terkait pemrograman berorientasi objek ataupun sering disebut PBO. Nah, eh, melalui implementasi ini, saya diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengolahan data berbasis struktur matriks dalam Java, termasuk yaitu operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Baik, mungkin sekilas laporan yang sudah saya buat. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus yang ingin saya jelaskan, yaitu studi kasusnya itu adalah matriks. Nah, yang pertama, eh, matriks. Nah, kode ini mendefinisikan kelas matriks, di mana dia merepresentasikan matriks 2D dalam Java. Nah, kelas ini menyediakan berbagai metode untuk mengatur elemen matriks, menampilkan matriks, dan melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Nah, yang pertama, eh, di sini ada kelasnya yaitu kita tahu matriks. Nah, di mana setiap dia memiliki yaitu ada elemen, baris, ada kolom, dan nama. Nah, di mana elemen di sini itu menyimpan nilai-nilai elemen dalam matriks. Nah, di sini adalah jumlah baris dalam setiap matriks. Nah, kolom ini juga sama, kolom adalah jumlah kolom dalam matriks. Nah, nama di sini adalah nama matriks untuk identifikasi misalnya matriks A ataupun matriks B. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konstruktor, di mana konstruktor ini membuat matriks dengan ukuran baris kali kolom dan memberi nama matriksnya itu misalnya matriks awal itu diisi dengan nilai default ataupun nilainya itu sama dengan 0. Nah, sini ada metode yang namanya set element, di mana metode ini itu adalah untuk mengatur nilai elemen tertentu pada posisi baris satu maupun kolom satu. Nah, dalam matriksnya. Nah, selanjutnya ada metode yang namanya get element, di mana dia itu mengambil nilai elemen tertentu pada posisi baris satu dan kolom satu dalam matriksnya. Nah, selanjutnya ada metode display. Ada metode display. Nah, ini tuh menampilkan elemen matriks dalam format baris kali kolom dengan nama matriksnya itu dicetak terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam operasi penjumlahan matriks ataupun dia di sini pakai add publik boolean add. Nah, di mana eh, dia akan menambahkan elemen matriks D dengan elemen matriks B, di mana dia akan memeriksa apakah ukuran kedua matriksnya itu sama. Nah, jika jika tidak, operasinya itu akan gagal. Nah, jika ukurannya cocok, maka elemen-elemen pada posisi yang sama akan dijumlahkan dan hasilnya itu akan disimpan di matriks D. Tapi di sini matriks B-nya itu tidak berubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam metode subtract ataupun sering dengan operasi pengurangan matriks. Nah, metode ini mengurangi elemen matriks D dari elemen matriks B, di mana dia pertama akan memeriksa ukuran matriksnya dulu. Jika tidak sama, maka nanti operasi matriksnya itu akan gagal. Jika ukurannya cocok, elemen-elemen yang pada posisi yang sama itu akan dikurangi. Dan hasilnya itu akan disimpan di dalam matriks B. Nah, di sini matriks B-nya itu dapat diubah, sementara matriks D yang tadi itu akan tetap. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam operasi matriks multiply ataupun sering disebut dengan operasi perkalian. Nah, eh, di sini operasi itu akan mengalihkan dua matriks yaitu dis dan matriks D. Lalu dia akan mengembalikan matriks hasilnya. Di mana pertama dia akan memeriksa apakah jumlah kolom matriksnya itu yaitu dis sama dengan jumlah eh, baris matriks B. Nah, jika tidak maka nanti eh, operasinya itu akan gagal. Nah, yang kedua, dia akan membuat matriks baru, yaitu namanya result, di mana dia akan menyimpan untuk menyimpan hasil perkaliannya.
Nah, yang ketiga, dia akan menghitung nilai elemen pada posisi I dan J, di mana nanti hasilnya itu akan menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen yang sesuai dengan baris matriks D tadi dan kolom matriks B-nya. Di mana operasi itu akan mengikuti standar perkalian matriksnya, pun multiply. Nah, kesimpulannya, sebenarnya code ini, kelas matriks itu dibuat untuk menyimpan dan memanipulasi matriks 2D ataupun array. Nah, dia akan melakukan operasi dasar pada matriks, yaitu tadi ada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Di mana penjumlahan dan pengurangan itu eh, dengan ukuran validasi ukurannya. Yang kedua ada perkalian kan, perkalian itu dengan jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Yang ketiga, dia akan menampilkan hasil operasi dalam format yang rapi. Seperti tadi ada metode add, subtract, dan multiply, di mana sangat berguna dalam aplikasi yang membutuhkan pengolahan data yang berbentuk matriks, yaitu seperti grafik komputer, ilmu data, ataupun kalkulus matematika. Nah, selanjutnya kita masuk kepada matriks up Java. Jadi kasus matriks up. Nah, tujuannya sebenarnya dia akan membuat matriks dengan ukuran dan elemen tertentu, di mana dia akan menampilkan matriksnya itu eh, matriks yang dipilih oleh penggunanya. Nah, dia akan melakukan operasi pada matriks yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, nanti program akan menangani validasi ukuran matriks agar sesuai dengan aturan pada operasi matriks. Nah, yang pertama ada bagian utama dari kodenya itu. Yang pertama adalah untuk input jumlah matriks dan pembuatan matriks, di mana di sini ada dia matriks Java integer jumlah sama dengan scanner next integer sama dengan input jumlah matriks. Nah, di sini eh, pengguna diminta untuk memasukkan eh, jumlah matriks yang ingin dibuat untuk setiap matriksnya. Nah, pengguna itu akan diminta memasukkan yang namanya nama matriks, ukuran, yaitu baris kali kolom, dan elemen-elemen matriksnya. Matriks yang dibuat itu disimpan dalam release bernama matrices. Nah, selanjutnya menampilkan matriks, yaitu Java integer target 1, itu sama dengan scanner next integer, yaitu input nomor matriksnya untuk ditampilkan. Nah, di sini pengguna memasukkan nomor matriks yang ingin dilihat program, di mana program akan mengambil matriks tersebut dari release berdasarkan indeks itu nomor min 1. Nah, jika nomor yang dimasukkan berada di luar jangkauan, maka nanti program tidak dapat menangkap kesalahan. Nah, index outbound exception ini tuh akan memberikan pesan error nanti. Nah, selanjutnya ada penjumlahan matriks, yaitu Java matriks matriks A sama dengan matriks get target 1 dikurang 1. Nah, ini adalah di mana matriks matriks A itu dan matriks B itu diambil dari release-nya. Di mana nanti operasi penjumlahannya itu dilakukan menggunakan metode yang namanya add. Di mana nanti dia akan memeriksa apakah ukuran kedua matriks itu sama. Nah, jika sama, nanti maka kedua elemennya itu dijumlahkan dan hasilnya itu disimpan di matriks pertama, yaitu matriks pertamanya adalah matriks A. Nah, jika tidak sama, program menampilkan pesan error dan tidak melakukan operasi. Maka nanti hasil operasinya itu akan ditampilkan jika valid. Nah, ada juga pengurangan matriks, di mana sistem outprint hasil pengurangan matriks ke target 2 dengan target 1. Nah, di sini operasi pengurangan dilakukan menggunakan metode subtract. Sama seperti penjumlahan, ukuran kedua matriksnya itu harus sama. Nah, jika ukurannya itu cocok, maka elemen-elemen pada matriksnya itu, yaitu di matriks B, itu akan dikurangi dengan elemen yang ada di dalam matriks A tadi. Nah, hasilnya itu akan disimpan di dalam matriks yang kedua, yaitu matriks B. Nah, jika tidak, maka program itu akan menampilkan pesan error. Maka nanti hasil operasinya itu akan ditampilkan jika hasilnya itu valid. Nah, selanjutnya ada perkalian matriks, di mana Java matriks matriks C itu
dia sama dengan matrices get target 3 dikurang 1. Nah, di sini dia meminta bahwa matriks C diambil dari array list. Nah, perkalian itu akan dilakukan dengan dengan metode multiply, di mana nanti jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, elemen-elemennya hasil perkaliannya itu akan dihitung menggunakan rumus perkalian, yaitu eh, ini. Dia akan menggunakan rumus perkalian matriks di mana eh, teks hasil dari I dan J itu, maka nanti hasil operasi disimpan di dalam matriks baru. Mana jika ukurannya itu tidak cocok, maka program menampilkan pesan error. Maka nanti hasil perkaliannya itu akan ditampilkan jika dia valid. Nah, fungsi tambahannya itu ada di add matrix B, di mana dia akan menambahkan elemen matriks ini dengan matriks B jika ukuran keduanya itu sama. Maka hasilnya itu akan disimpan di matriks B itu. Nah, tapi dia tidak akan masukkan matriks baru. Selanjutnya ada subtract, yaitu matriks B. Dia akan mengurangi elemen-elemen pada matriks B-nya itu. Maka nanti hasilnya itu akan tetap disimpan di matriks B. Nah, selanjutnya tadi ada metode yang namanya multiply, di mana dia akan mengalihkan matriks ini dengan matriks B dan menghasilkan matriks baru. Nah, tapi eh, jika ukurannya itu tidak sesuai, maka dia akan mengembalikan ke nilai nol lagi. Nah, display tadi itu menampilkan elemen-elemen matriks dalam bentuk tabel. Jadi, display di sini itu dia akan menampilkan elemen matriks dalam bentuk tabel. Nah, kemungkinan eh, ketika kita ingin membuat beberapa matriks dengan ukuran dan elemen yang dimasukkan secara manual, maka kita menggunakan kode ini. Jadi nanti ini akan memungkinkan kita untuk membuat beberapa matriks. Nah, di sini juga dia menyediakan operasi dasar yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Jadi kita dapat menggunakannya untuk mengalami ukuran matriks untuk memastikan operasi eh, valid atau tidak. Maka nanti dia akan menampilkan hasil operasi dalam format tabel. Eh, Baik, mungkin berikut penjelasan yang boleh saya sampaikan, Bang. Selanjutnya, mari kita coba untuk merun kode yang sudah saya buat. Baik, yang pertama itu adalah Java indi output matrix up.java matrix .java. Lebih selanjutnya Java min cp output matrix. Oke, ini kita diminta untuk masukkan inputannya yaitu 2, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3. Baik. Nah, nanti eh, output yang keluar yaitu eh, matriks pertama, matriks A itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, hasil penjumlahan matriks pertama dengan eh, pertama itu matriks A-nya maka 2, 4, 6, 8. Nah, hasil pengurangan matriks satu itu yaitu 0, 0, 0. Nah, matriks ketiga tidak ada, maka matriks ketiga itu tidak tersedia. Baik, mungkin eh, demikian, Bang.
video penjelasan terkait studi kasus matriks pada praktikum absolut kali ini. Saya atas nama Pasar Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah dalam saat penjelasan kode tadi. Terima kasih, Bang.